saya mau bicara tentang tanda-tanda ketika Allah mencintai seorang hamba. Karena akhir-akhir ini banyak yang mengklaim bahwa mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Klaim itu harus ada buktinya, dan bukti itu ada tanda-tanda. Ya, insya Allah ini berdasarkan ucapan Sayyidina Ali ketika Allah mencintai seorang hamba. Idza ahabballahu abdan. Di salah satu ucapannya itu alhamahus sidqah. Itu Allah mengilhamkan kejujuran. Ilham itu maksud di sini adalah ketika Allah memberikan ide langsung ke hati, ya, sesuai dengan ayat Quran, yaitu setelah Allah menciptakan nafsu manusia dan Allah sempurnakan dan Allah mengilhamkan, ya, fa'alhamahu fujuraha wa taqwaha. Itu surat Syams. Jadi ilham ini berkaitan dengan malaikat, karena malaikat yang membawakan ide itu masuk langsung ke hati. Jadi pertama itu alhamahu as-sidqah, yaitu mengilhamkan tentang kejujuran, yaitu jujur dia dengan Allah, jujur dengan dirinya, jujur dengan orang lainnya, dan jujur dengan segala sesuatu. Nanti insya Allah kita bahas itu dengan detail. Kedua, ketika Allah mencintai sang hamba, Allah akan alhamahu al-ilma. Begitulah ilmu di sini, nanti harus kita bahas dengan detail, yaitu ilmu tentang dirinya dan ilmu tentang mengenal Allah. Tentang dirinya itu ilmu tentang bagaimana dia menghambakan diri pada Allah. Di situ muncullah semua jenis ilmu yang diperlukan untuk supaya dia bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar hamba. Ketika dia benar-benar mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Ya, sekaligus dia akan mengenal Allah. Itu nanti ada detailnya. Dan setelah itu ada ucapan lagi mengatakan alhamahu husnul ibadah. Ya, Allah akan mengilhamkan kepada dia memperbaiki ibadahnya. Jadi selalu ada peningkatan ibadah, bukan asal saja melaksanakan ibadahnya, tapi selalu dia akan meningkatkan, seperti kalau sholat, meningkatkan awalnya dengan pemahaman tentang sholatnya, tentang pastikan dia terlaksana rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan semua dia perhatikan itu, sehingga sholatnya menjadi mi'raj. Itu bisa naik, dan ketika dia sholat itu, dia akan melakukan perjalanan mi'raj. Sesuai dengan ucapan Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Kemudian ada ucapan lain yang mengatakan, ya, alhamahu rushdahu, yaitu jalan yang lurus, ya. Dan ada kaitan dengan ketika dia sudah dapat rushd, dia dapat mursyid, karena ada penunjuk jalan supaya dia bisa melaksanakan semua ibadah dengan benar, dan sesuai Allah akan sesuaikan keinginan dirinya dengan keinginan Allah dalam ketaatan. Jadi semuanya itu akan dijelaskan dengan detail nanti. Dan juga ada ucapan lain, yaitu ketika Allah mencintai sang hamba itu, Allah akan membuat dia benci pada harta. Bukan berarti dia tidak akan bekerja, dia tidak akan menghasilkan harta,
Dan maksudnya dia tidak akan mengandalkan harta itu, dan sekaligus Allah akan mengurangkan qasarahul amal. Amal itu angan-angan. Kan ada ucapan mengatakan al-mal maddatus syahwat. Harta itu akan memperpanjangkan angan-angan. Semakin banyak harta, semakin banyak angan-angan. Jadi kalau dia tidak terpengaruh oleh harta, dia akan kurang angan-angannya. Berarti kalau dia diberikan harta, dia akan memperlakukan harta itu dengan baik, menjaga hak-haknya, yaitu dia akan membayar zakatnya, dan ditambah dengan bersedekah, dan seterusnya. Karena sebaik-baik bantuan bagi orang mukmin itu adalah harta. Ya. Dan berikutnya, Allah akan menyebabkan dia cinta kepada amanah. Ya, Allah menyebabkan dia cinta pada amanah, yaitu kalau dia dipercaya untuk melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dia akan laksanakan dengan baik. Dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu ada amanah dari Allah juga. Karena semua yang Allah berikan itu amanah. Quran itu amanah. Berarti dia akan mempelajarinya dengan baik. Dia akan mengamalkannya dan dia akan menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih. Kemudian ada juga ucapan mengatakan ketika Allah mencintai sang hamba, Allah akan memberi rezeki sebuah hati yang saliman, ya, qalban saliman, yaitu hati yang sehat, hati yang tidak sakit lagi. Hati dia setiap waktu, setiap keadaan, dia akan hanya terhubung dengan Allah. Itu hati yang sehat. Kalau dia jauh dari Allah dan terhubung pada makhluk, itulah hati yang sakit. Ya, dan akan ada muncul masalah-masalah berkaitan dengan hati. Ya, karena sudah tidak sehat lagi. Dan juga ditambah dengan akhlak yang qawim, yaitu akhlak yang lurus. Ya. Yang orang yang punya akhlak yang lurus itu semata-mata dia melakukan sesuatu itu karena Allah saja. Tidak ada, karena makhluk tidak ada yang niat lain. Semata-mata itu yang punya akhlak yang lurus. Dan ada bedanya antara akhlak dan adab. Ya. Akhlak itu adalah kondisi hatinya dengan Allah. Adab itu adalah perbuatannya, ucapannya, segala amalnya yang ada kaitan dengan makhluk. Itu sebabnya al-adabu khulalun mujaddadah. Adab adalah busana yang diganti sesuai keadaan. Tapi kalau akhlak selalu sama. Akhlak itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, semata-mata karena Allah, semata-mata karena kesadarannya Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengetahui setiap gerak-geriknya. Jadi hatinya selalu terfokus pada Allah. Itu akhlak yang lurus. Kemudian juga ada ucapan mengatakan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan membaguskan dia dengan sakinah, yaitu ketenangan. Dia akan menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan dengan sifat hilm. Sifat kehaliman ini adalah sifat penuh dengan kesantunan, pemaafan, kelembutan, semua itu sebab tidak ada kata yang khusus kecuali kita menggunakan kata kehaliman. Ya. Kehaliman itu adalah ketika dia berurusan dengan segala sesuatu dengan penuh
cinta, kasih sayang, dan penuh pengertian ya, ketika dia beramal, ketika dia bertransaksi dengan yang lain. Itu sifat halim. Kemudian yang terakhir juga ada satu ucapan, yaitu ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menasihatinya dengan ibarat, bil ibarat, ya, ibarat, yaitu sebuah metafor yang Allah berikan, sebagaimana Allah firman dalam Quran dan banyak ayat-ayat itu dengan metafor, dengan ibarat. Jadi tidak perlu langsung lagi, cuma berikan ibarat, kemudian nanti naik ke satu tahap lagi dengan isyarat. Ya, karena orang mukmin, Nabi pernah bersabda, al-mu'min yakfihil isyarah. Dengan orang mukmin itu cukup dengan isyarat. Jadi ibarat ini sebelum isyarat. Ya. Dan terkadang ibarat itu adalah isyarat. Ya. InsyaAllah semua ini akan kita bahas dengan secara detail. Ya. Bismillah.